Nah, teman-teman ya, ini tema kita nih kali ini, teman-teman ya. Allah mengangkat ke tempat terpuji. Begitu temanya, teman-teman ya. Ini tema-tema perintah ya. Perintah atau anjuran ya. Ini aku dapatkan di surat Al-Isra ya, teman-teman. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-79. Begitu ya. Begini bunyinya, teman-teman ya. Pada sebahagian malam bertahajudlah kau sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Nah, itu ya. Tuhan Allah berkata ya, bertahajudlah kau ya. Mudah-mudahan kau angkat ke tempat terpuji. Sebagai amalan tambahan bagimu ya. Di sebagian malam bertahajudlah kau. Itu janji Allah ya. Dia memerintahkan untuk bertahajud di sebagian malam ya. Dan dia janjikan pula ya, akan ditempatkan pada tempat terpuji. Itu janji Allah ya, teman-teman ya. Begitulah, teman-teman ya. Teman-teman boleh dibaca sendiri ya, di kitab suci kita masing-masing di rumah ya. Dan dipahami arti dan maksudnya ayat-ayat tersebut. Allah langsung memerintahkan kepada kita, umat manusia ini, pada sebahagian malam bertahajudlah kau sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Nah, itu janji Allah ya. Bertahajudlah kau di sebahagian malam ya. Mudah-mudahan aku akan angkat kau ke tempat terpuji. Nah, itulah janji Allah ya. Begitulah janji Allah ya pada kita ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan Dia mengangkat kita atau kamu ke tempat terpuji. Jadi teman-teman ya, Allah tidak menjanjikan sorga atau pahala atau rezeki yang banyak kepada kita ya. Tetapi Allah menjanjikan tempat terpuji ya, tempat terpuji di sisinya pula itu. Itu janji Allah ya. Nah, teman-teman, seolah-olah Allah berkata, tempat terpuji itu jauh lebih baik daripada surga atau pahala atau harta yang berlimpah. Nah, begitu teman-teman ya. Kalau ada kesempatan atau ada waktu, usahakanlah bertahajud di sebagian malam. Mintalah dalam doanya ya, doa yang telah diajarkan kepadanya. Ya Allah, janji Allah kepada kita ya, mintalah janji Allah kepada kita, yaitu tempat terpuji di sisinya. Itu janji Allah kepada kita ya, di sebagian malam. Doanya diajarin pula. Itulah doa yang paling baik, yang Allah sendiri yang mengajarkannya kepada kita, umat manusia ini. Jadi itulah ya. Jadi Allah sendiri yang mengajarkannya kepada kita, doa-doanya ya, diajarkannya. Berilah hamba tempat terpuji di sisimu ya Allah. Nah, itu ya. Kita ini ya, dalam berdoa kan teman-teman ya, minta rezeki yang banyak ya, minta naik pangkat, minta gampang jodoh, atau pahala yang terus-menerus mengalir. Nanti kalau sudah mati masuk surga dan banyak bidadari ya, disambut oleh puluhan bidadari. Itulah doa kita ya. Aneh memang kita ini manusia ini. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Disilahkan aja, bebas-bebas saja. Tapi yang jadi pertanyaan teman-teman ya, tempat terpuji itu apa dan bagaimana? Nah, ini pula yang kita pertanyakan ya.
Tempat terpuji itu, teman-teman ya, memang dirahasiakan oleh Allah. Agar kita ini selalu berbaik sangka, kita ini selalu berbaik sangka kepada siapapun, ya, kepada Allah, kepada manusia, selalu berbaik sangka, berbuat baik dan berbaik sangka antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan tempat terpuji itu diberikan kepada orang-orang yang telah Dia kehendaki. Nah, itu ya. Di antaranya rasul-rasul di masa lalu dan di masa kini yang telah dibukakan hijab kepadanya. Nah ya, pada saat ini pun pada rasul-rasul masa lalu dan pada masyarakat atau orang-orang di zaman kini pun ya, diberikannya ke tempat terpuji itu ya, pada orang yang dia kehendaki atau pada orang yang telah dibukakan hijab kepadanya. Nah, ini aku tambahkan ya di surat Al-Kahf surat 50:22. Jadi Allah berkata ya, engkau telah lalai selama ini. Kini kami bukakan tirai penghalang di matamu. Nah, itu kata Allah ya. Sehingga penglihatanmu pada hari ini sangatlah tajam. Nah, itu salah satu tempat terpuji itu yang dijanjikan Allah itu, yaitu ya, dibukakannya tirai penghalang yang selama ini menghalangimu ya. Dibukakannya tirai penghalang di matamu. Matamu itu maksudnya di saat ini ya, saat masih hidup ini, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangatlah tajam. Nah, itu ya. Di surat Kahf ya, surat ke-50 ayat 22. Teman-teman bisa dilihat, dicek nanti ya. Itu bukan kata-kataku ya, jangan dikira itu kata-kataku. Itu kata-kata dalam kitab suci. Kitab suci yang berkata demikian. Berarti Allah yang berkata ya. Di surat ke-50 ayat 22 ya. Aku ulang sekali lagi ya. Engkau telah lalai selama ini. Kini kami singkapkan tirai penghalang di matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangatlah tajam. Nah, itu kata Allah ya. Itulah tempat terpuji di sisinya itu ya. antara lain banyak lagi ya. Nah, teman-teman ya, silahkan baca sendiri ya di rumah masing-masing. Baca dan renungkan artinya. Itu kata-kata di kitab suci. Nah, gitulah ya. Jangan nanti teman-teman berkata itu bisa-bisanya Bapak itu saja itu. Bukan itu kata-kataku ya, itu kata-kata di kitab suci. Jadi begitulah teman-teman ya, dasarnya sholat di sebagian malam itu ya. Satu-satunya ya, sholat yang diperintahkannya langsung. Dan imbalannya dijanjikannya langsung kepada umat ini ya. Bangunlah di sebagian malam atau di sepertiga malam, akan kuangkat kau ke tempat terpuji. Nah, itulah janji Allah ya. Tempat terpuji itu ya, di sisinya itulah harta yang paling baik untuk kita manusia ini. Tempat terpuji di sisinya di saat di dunia ini, benar-benar ya. Jangan nunggu nanti, jangan tunggu sudah mati ya. Kalau udah mati habis perkaranya. Jadi tempat terpuji itu di saat ini, saat kita masih hidup, diberikannya itu. Begitulah teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya, dilaksanakan ya, sholat tahajud ya di sebagian malam. Begitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya. Silahkan di komen nanti apa komen yang baik dan sopan, nanti akan kujawab, atau ada yang dipertanyakan, silahkan ya. Semoga kita semua mendapat petunjuk di sisinya. Demikian teman-teman ya. Terima kasih.